Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia dan generasi muda yang saya sayangi, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Pedoman Salat yang disusun oleh Profesor Dr. Tengku Muhammad Asbi As-Siddiqi. Bismillahirrahmanirrahim. Gerakan-gerakan makruh dalam salat dan perintah-perintah menjauhkannya. Demi kesempurnaan lahiriah salat, syara' melarang para musolli atau orang yang salat mengerjakan beberapa pekerjaan dan menyuruh kita menjauhkan diri daripadanya. A. Mencotok-cotokkan ruku' dan sujud. Nabi SAW bersabda, "Sejat-jat pencuri ialah orang yang mencuri dalam salat." Sahabat bertanya, "Betapa ia mencuri dalam salatnya?" Nabi SAW menjawab, "Ia tiada menyempurnakan rukuknya dan sujudnya." Atau Nabi menjawab, "Ia tiada menegakkan sulbinya dalam rukuknya dan sujudnya." Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dari Abu Qatadah At-Targhib 1199. Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang tidak menyempurnakan rukuknya dan mencotok-cotokkan dalam sujudnya sedang ia lagi sholat. Maka berkatalah Rasulullah SAW, "Sekiranya orang ini mati dalam keadaan begini, matilah ia di luar agama Muhammad." Kemudian Nabi SAW berkata, "Perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan mencotok-cotokkan dalam sujudnya adalah seumpama orang lapar memakan sebiji atau dua kurma yang tiada mengenyangkannya, tiada memberi faedah apa-apa baginya." Hadis riwayat Abu Ya'la dengan sanad yang hasan, Abu Khuzaimah dan At-Tabrani dari Abu Abdullah Al-Asy'ari At-Targhib 1300. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Aku telah disuruh kekasihku 3 perkara, dan aku dicegah dari 3 perkara, yaitu mencotok-cotokkan rukuk dan sujud, seperti cotokan ayam, dan duduk seperti duduk anjing, dan berpaling-paling sebagai sa'lab atau semacam anjing hutan." Hadis dari Abu Ya'la At-Targhib 1334. Nabi SAW menerangkan dalam sebuah hadis, mencotok-cotokkan rukuk dan sujud adalah sifat munafik. Hadis ini jelas menerangkan keburukan terhadap mempercepat rukuk dan sujud, dan menerangkan bahwa duduk seperti duduknya anjing dan berpaling ke kanan atau ke kiri adalah dilarang. B. Berpaling ke kanan, ke kiri, dan melihat ke atas. Nabi SAW bersabda, "Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berhadap kepada para hambanya dalam sholatnya, selama hamba itu tiada berpaling-paling. Apabila hamba itu memalingkan mukanya, berpalinglah Allah Subhanahu wa Ta'ala daripadanya." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Abu Zar At-Targhib 1333. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kamu sholat. Apabila kamu sholat, janganlah kamu berpaling-paling, karena sesungguhnya Allah menghadapkan mukanya ke muka hambanya di dalam sholat hamba itu, selama hamba itu tidak berpaling-paling. Hadis riwayat At-Tirmizi dalam suatu hadis yang panjang dari Al-Haris Al-Asy'ari At-Targhib 1331. Berpaling dari Allah terdapat 2 macam. Pertama, berpaling hati kepada selain Allah. Kedua, berpaling pandangan dengan menoleh ke kiri atau ke kanan. Adapun hikmah dilarang berpaling-paling dalam sholat ialah perbuatan tersebut mengurangi khusyuk dan tidak mungkin menghadirkan hati ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha mengatakan, "Saya telah bertanya kepada Rasulullah perihal berpaling-paling dalam salat, maka Rasulullah menjawab, itu suatu sambaran dari setan yang ia sambarkan dari salat hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Daud, An-Nasa'i, dan Abu Khuzaimah At-Targhib 1333. Tersebut di dalam Fathul Qadir bahwa memalingkan yang memakruhkan ialah memalingkan leher sehingga muka tidak lagi menghadap kiblat. Nabi SAW bersabda, "Apakah gerangan sebabnya orang-orang itu mengangkat pandangannya ke langit di kala salat?"
hendaklah mereka menghentikan perbuatan itu atau biarlah dicabut cepat pandangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Anas bin Malik At-Targhib 1322. C. Menggerak-gerakkan anggota badan dalam salat. Nabi SAW bersabda, apabila seseorang kamu berdiri untuk salatnya, maka hendaklah ia menenangkan segala anggota tubuhnya, tangannya, kakinya, dan janganlah berhoyong-hoyong sebagai hoyongan orang Yahudi. Hadis riwayat Al-Hakim, At-Tirmizi dan Abu Bakar radhiyallahu an, Al-Jami'us Shaghir 162. Jangan engkau menyapu anak-anak batu yang melengket di dahimu saat engkau salat. Jika perlu sekali engkau sapu, maka cukuplah dengan sekali sapu saja. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Mu'aykib radhiyallahu an, At-Targhib 1338. Diberitakan bahwa Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki mempermainkan tangan saat salat. Rasulullah SAW bersabda, sekiranya khusyuk jiwa orang ini, tentulah khusyuk segala anggotanya. Hadis riwayat Al-Hakim, At-Tirmizi dari Abu Hurairah, Syarah Yahya 3153. Memegang kain atau memegang badan dalam salat dimakruhkan kecuali kalau ada keperluan. D. Berludah ke muka. Nabi SAW bersabda, apabila seseorang kamu berada dalam salat, berarti dia sedang bermunajat dengan Tuhannya. Karena itu janganlah dia berludah ke muka ke depan dan janganlah ke kanan, akan tetapi ke sebelah kirinya, ke bawah kakinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Bulughul Maram 48. Berkacak pinggang dan berdiri sebelah kaki. Diberitakan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW mencegah seseorang mengerjakan sholat dengan menumpangkan lambungnya atau berkacak pinggang. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, At-Targhib 119. Hikmah larang ini adalah karena cara tersebut berlawanan dengan kesopanan berdiri di hadapan orang besar, juga berlawanan dengan khusyuk. Seluruh ulama menetapkan makruh terhadap berdiri dalam sholat dengan sebelah kaki. F. Menguap. Nabi SAW bersabda, menguap adalah dari setan. Apabila seseorang kamu menguap, hendaklah ia tutup mulutnya seberapa ia sanggup di dalam sholatnya. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi dari Abu Hurairah, Bulughul Maram 49. G. Menyembunyikan ruas tangan. Nabi SAW bersabda, jangan engkau membunyikan ruas tangan saat engkau lagi sholat. Hikmah larang tersebut karena perbuatan ini berlawanan dengan sikap khusyuk. H. Menahan buang air besar atau kecil. Aisyah radhiyallahu an mengatakan, saya dengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sholat di hadapan makanan dan tidak ada sholat di kala sedang dipengaruhi oleh desakan buang air besar atau kecil. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu an, Bulughul Maram 49. Jangan dahulukan sholat jika makanan telah tersedia dan jangan dahulukan sholat kalau hajat menghendaki jamban. Rasulullah SAW bersabda, apabila telah didirikan sholat dibacakan iqamat, maka jika pada ketika itu seseorang perlu buang air, hendaklah ia pergi buang air sebelum sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan lainnya dari Abdullah bin Al-Arjam, Tafsir 2260. Hikmah tidak dibolehkan sholat ketika air besar atau air kecil mendesak hendak keluar ialah karena hal tersebut menghilangkan khusyuk. Al-Qadi Husain mengatakan jika menahan air besar menghilangkan khusyuk, hendaklah membuang air terlebih dahulu walaupun jamaahnya harus terlewatkan. I. Menahan keinginan makan sesudah makanan tersedia. Nabi SAW bersabda, apabila telah disajikan makan malam, maka makanlah dahulu sebelum melaksanakan sholat maghrib. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu an, Subul Salam 1202. Hikmah mendahulukan makan dari sholat ialah supaya tidak terganggu perasaan hati dalam sholat karena makanan tersebut. Di antara ulama ada yang mengatakan makan dahulu kalau sudah lapar walaupun keluar waktu, karena khusyuk adalah ruhus sholat, jiwa sholat. J. Melihat kepada yang membimbangkan. Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi SAW sholat kepada kain yang dibuat dari sutra bercorak. Maka beliau mengatakan, corak-corak kain ini membimbangkan hatiku. Bawalah kain ini pada Abu Jaham dan berikanlah padaku kain tebal tak bercorak. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah, Fiqh Sunnah 2175. Demikian juga melihat gambar-gambar atau lukisan-lukisan yang membimbangkan hati. K. Memejamkan mata. Memejamkan mata dalam sholat dimakruhkan oleh sebagian ulama dan dibolehkan oleh sebagian yang lain. Hadis yang meriwayatkan mengenai kemakruhan memejamkan mata dalam sholat tidak sahih. Ahmad telah menegaskan bahwa memejamkan mata dalam sholat adalah makruh. Ibnu Qayyim mengatakan pendapat yang benar ialah jika membuka mata tidak mengurangi khusyuk, maka itu yang lebih utama. Jika ada yang mencederakan khusyuk seperti memandang hiasan yang membimbangkan, niscaya tidak dimakruhkan memejamkan mata, bahkan disunahkan. Kita memejamkan mata dalam keadaan ini lebih dekat terhadap dasar dan maksud syarak.
L. Memberi isyarat dengan tangan ketika salam. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa kami sholat karena mengetahui ada orang yang berisyarat dengan tangan mereka ketika membaca salam di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, mengapa mereka membaca salam dengan mengangkat tangan dalam sholat, sedangkan tangan-tangan itu ekor-ekor kuda yang sedang lari? Apakah tidak cukup mereka meletakkan tangannya di atas paha? Sesungguhnya sudah itu mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hadis riwayat An-Nasa'i Fiqh Sunnah 176. M. Menutup mulut dan menurunkan kain sehingga mengenai lantai. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencegah kami menurunkan kain dalam sholat dan mencegah orang yang sedang sholat menutup mulutnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim Fiqh Sunnah 2177. N. Sholat dalam keadaan mengantuk. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang kamu merasa kantuk, maka hendaklah ia tidur hingga hilang kantuknya, karena apabila ia sholat sedang dalam keadaan mengantuk, mungkin ia mau memohon ampun tapi dengan tak sadar memaki dirinya. Hadis riwayat jamaah dari Aisyah radhiyallahu anha Fiqh Sunnah 2178. Oh, salat di tempat tertentu dalam masjid bagian selain imam. Salat di tempat tertentu dalam masjid bagi selain imam. Ahmad Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abdurrahman bin Sibil bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencegah cotokan burung gagak dari rumah binatang buas dan mencegah kita menempati suatu tempat tertentu di dalam masjid sebagaimana halnya unta. Fiqh Sunnah 2179. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.